Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya dukung terus channel ini. Insya Allah di channel ini kita akan bahas topik yang berkaitan tentang hutang. Kalau teman-teman saat ini lagi tertekan, lagi banyak masalah, banyak hutang, ini channel ini insya Allah bisa jadi jalan buat teman-teman semuanya bagaimana cara melunasi hutang. Nah, ya, silakan dukung channel ini, menekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Kemudian teman-teman semuanya yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan ya hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Di sana insya Allah banyak teman-teman yang sudah bergabung, kita bahas masalah hutang, dan kita juga ada bahas kelas online di sana ya. Kita buka kelas online yang ingin benar-benar serius mengetahui bagaimana cara melunasi utang dengan caranya Allah. Silakan bergabung, ikutin grupnya, hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau gabung ke grup dulu. Nanti insya Allah di sana kita informasikan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita materi seperti biasa ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, diberikan kemurahan rezeki, hidup barokah, hutang dilunaskan, kesulitan diangkat, dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa kita. Ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, tetap selalu bersyukur. Selalu katakan alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah. Selalu katakan itu, jangan lupa, dan saya selalu ingatkan itu. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya akan jawab ya dari salah satu yang nanya ke saya tuh, Pak, gimana sih kok utang saya ini rasanya susah kali lunas. Saya sudah berusaha semampu saya, secara ikhtiar dunia, ikhtiar langit sudah saya kerjakan, tapi kok nggak, rasa-rasanya sulit juga sih. Seperti ketika saya tuh bekerja, kok hasilnya itu hanya untuk menutupin utang aja. Saya mau pingin hal-hal yang lain nggak bisa. Kira-kira begitu ya ternyata. Jadi intinya itu begini, ketika kita kesulitan bayar hutang, ngelunasin utang, apa sih yang harus dilakukan? Nah, kira-kira gitu. Jadi gini teman-teman semua, ketika kita sudah berusaha keras untuk bisa keluar dari jeratan hutang, tapi sampai hari ini faktanya belum kita dapatkan atau solusi belum kita temukan dan hutang kita nggak lunas-lunas, coba cek hati dan pikiran kita. Apakah semua itu dibarengi dengan rasa terima, sabar, ikhlas, ridho? Jadi sebenarnya hal itu yang paling penting dari semuanya tuh. Ada orang yang dia mengamalkan amalannya ekstrim misalnya gitu ya. Ya ibadahnya kencang, tapi dia nggak terima, nggak sabar, nggak ikhlas, nggak ridho. Ini menurut saya nggak powerful. Dia sudah ngamalin sholawat ribuan kali, istighfar, tahajud, kemudian yang lainnya gitu dikerjakan, tapi dia nggak barengi dengan itu semua, terima, sabar, ikhlas. Ini rasanya menurut saya kurang powerful. Ya bahasa saya itu sia-sia lah. Tapi bukan berarti nggak dapat pahala ya, tetap dapat pahala, tapi kurang powerful gitu. Makanya buat teman-teman ini ya, baik yang di grup atau yang WA saya gitu yang japri ya, lengkapi dengan itu. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, tinggal lengkapi dengan terima, pasrah, kemudian ridho, ikhlas. Terima dulu kondisi kita saat ini sedang sulit, sedang susah, ya sedang kita kebingungan, dan Allah itu tahu. Allah tahu kita ketakutan, Allah tahu kita kebingungan, Allah itu tahu kita sedang cemas dan lain sebagainya. Itu terima dulu, kemudian sabar. Kalau ingin pertolongan Allah itu hadir, ya syaratnya harus sabar. Kita nggak bisa maksa Allah. Yang penting terus saja kita berikhtiar, berusaha lahir dan batin, perbaiki ibadah, perbaiki semuanya, kencangkan ikhtiar langit, ikhtiar dunia juga dikerjakan. Setelah itu ya kita sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya kita sabar dulu untuk menerima ujian itu, sabar dulu untuk menjalani kesulitan itu. Baru setelah itu minta pertolongan Allah dengan cara apa? Was-shalah, dengan sholat. Sholatnya diperbaikin, sholat tahajud, sholat sunat itu dikerjakan. Insya Allah kalau kita itu di awalnya sudah terima, sabar, kemudian kita perkuat dengan ibadah, itu pasti dikabulin sama Allah, pasti dibukakan jalan. Nggak mungkin Allah itu menyia-nyiakan orang yang datang kepadanya, minta pertolongan kepadanya, minta hajat, minta apapun itu. Nggak mungkin Allah nggak ngabulin. Cuma prosesnya itu tetap harus kita jalani.
Gak serta-merta ketika kita gitu minta ke Allah, langsung Allah kasih, ya Allah lunasin utangku, besok langsung lunas. Gak begitu, walau sebenarnya bisa, mudah saja bagi Allah untuk ngabulin itu semua. Tapi proses itu tetap harus kita jalani teman-teman semuanya. Itu jadi terima, sabar, kemudian ridholah dengan ketetapan apapun yang terjadi. Artinya ketika kita sedang sudah berikhtiar sana sini enggak juga, tapi Allah belum buka, ya sudah, kita mau nggak mau harus ridho dengan itu dan meyakini bahwa itulah yang terbaik, karena Allah lebih tahu dari diri kita. Allah tahu kapan doa kita itu dikabulkan, Allah tahu kapan yang terbaik nanti hutang kita dilunas, Allah tahu itu. Sama halnya dulu saya, kok rasanya sulit banget sih hidup ini, rezeki itu kok kenapa kok sulit banget sih. Artinya setelah saya jalani, saya nikmatin kehidupannya, iya ternyata Allah itu mengabulkan semua yang kita inginkan itu di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Kadang-kadang kita saja yang keburu, kadang-kadang kita menurutin ego kita, nafsu kita. Ya Allah kenapa sih gini? Padahal boleh jadi menurut kita itu baik, belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya menurut kita nggak baik, belum tentu nggak baik menurut Allah. Karena Allah yang lebih tahu. Makanya inti dari itu semua, pantaskan saja diri kita. Perbaiki terus ibadah, ya dengan ya jatuh bangunnya iman kita, kesulitannya kita untuk bangkit dari keterpurukan gitu. Dan memang itulah hidup yang harus kita jalani. Dan memang hidup itu kan banyak ujian, banyak masalah. Tapi semuanya itu, masalah atau ujian atau apapun itu namanya, semuanya itu pasti kebaikan kok. Allah itu nggak pernah ngasih yang nggak enak, pasti yang enak. Cuma kadang-kadang ya untuk mendidik seseorang itu kan harus diuji dulu. Orang itu mau naik ke kelas 2 itu harus ke kelas 1 dulu, ada ujiannya dan gitu seterusnya. Dan hidup itu begitu. Makanya cara terbaiknya menurut saya untuk bisa selesai dari jeratan hutang itu, ya menikmatin, memperbaiki ibadah, kemudian fokus kita itu bagaimana berusaha untuk menciptakan ketenangan hati dulu. Karena kunci dari pertolongan Allah itu adalah ketenangan hati kita dan pikiran kita. Saat hati dan pikiran itu tenang, insya Allah teman semuanya, insya Allah petunjuk Allah, jalan keluar itu akan dibuka dengan caranya. Melalui ya terserah Allah, Allah itu maha kuasa ya. Allah bisa aja datangkan pertolongan dari manapun yang dia mau, lewat teman kah, lewat ide kah, dan lain sebagainya gitu. Tapi yang terpenting kita jangan putus asa, terus berupaya, terus berikhtiar untuk bisa melewati itu semua dan bisa keluar dari jeratan hutang itu semua. Kalau untuk amalan tuh banyak ya teman-teman. Kalau memang mau ingin serius lagi bagaimana melunasi hutang, ya silahkan ikut grup kelas online ya di Mahkotati. Di sana ada Riyadhah 40 hari lunas hutang. Sana amalannya sederhana tapi insya Allah powerful. Dan amalan itu banyak. Amalan itu kalau kita istiqomahkan satu aja pun, misalnya sholawat aja, kita tiap hari sholawat ya, dimanapun kita sholawat gitu ya, insya Allah itu lebih powerful dibanding kita ngamalinnya banyak tapi kita nggak istiqomah. Yang penting dari itu semua adalah bagaimana kita mengistiqomahkan amalan yang kita kerjakan itu teman-teman semuanya. Jadi jangan nyerah, tetap baik sangka ke Allah. Kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, ikhtiar langit sudah kita upayakan dengan maksimal, ikhtiar dunia juga sudah kita kerjakan segigih mungkin, tapi belum menemukan hasil, sudah stop, jangan pikirkan itu lagi. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mempertahankan keistiqomahan kita dalam mengamalkan yang sudah kita kerjakan. Misalnya kita udah 1 bulan yang kerjakan tahajud, kemudian kita kerja secara dunia juga sudah lama gitu ya, tapi kita merasa kok 1 bulan belum ada perubahannya, belum ada keajaiban. Stop, jangan dipikirkan itu, jangan dipikirkan bagaimana caranya. Lebih bagus kita fokus memikirkan bagaimana kita bisa mempertahankan, mengistiqomahkan amalan ibadah yang sudah kita kerjakan itu secara 1 bulan itu melatih jiwa kita. Insya Allah nanti ya dengan sendirinya ketika kita sudah terbiasa melakukan ibadah itu, insya Allah nanti tanpa kita pikir, kita duga-duga itu solusi itu akan hadir sendiri dengan cara Allah yang kadang-kadang kita nggak tahu dari mana jalannya gitu ya. Tapi pokoknya ketika kita memang fokus ya perbaikan diri, perbaikan ibadah, insya Allah pasti itu jalan keluar dibuka dan pasti pertolongan Allah datang gitu. Dan itu pasti deh kita itu hidup bahagia, hidup kaya pasti, apalagi perkara hutang insya Allah pasti lunas dengan cara-cara. Yang penting kita pertahankan, kita kuatkan hati dan mental kita, bagaimana kita bisa istiqomah.
Itu teman-teman semua. Jadi kalau saat ini teman-teman yang merasa sudah berjuang ya mati-matian lah gitu kan, ibadah sudah menurut kita sudah maksimal, ikhtiar dunia juga sudah maksimal, tapi belum juga ada pertolongan Allah, jalan satu-satunya adalah la haula wala quwata illa billah. Kembalikan semuanya pada Allah dan tetap fokus untuk terus beribadah di jalannya Allah. Itu teman-teman semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.